حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas mengenai nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Sudah banyak penjelasan berkaitan dengan Allah itu memberikan kepada makhluknya, terutama manusia. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus rasul untuk kita semuanya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang mengkhianati Rasulullah itu akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam kitab itu ada keterangan Allahu khalaqana wa razaqana, Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Banyak, tidak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah itu tadi. Surat Luqman itu menjelaskan bahwa nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ada nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir apa yang dirasakan, apa yang didengarkan, apa yang dilihat dan sebagainya. Termasuk bentuk tubuh manusia itu yang sangat bagus. Nikmat batin bisa maknanya al-aqlu wal ilmu wal iman. Tapi ada satu yang menarik. Kata Al-Marufi di dalam tafsirnya, nikmat batin itu ma satarallahu min sayyi'i amalika. Orang yang na'udzubillah min dzalik ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, itu disembunyikan sama Allah. Tidak ada orang yang tahu. Kalau orang itu berkerumun di sebuah tempat yang ramai begitu, kita tidak bisa membedakan antara si A ini pernah berzina atau tidak, ini pernah mencuri apa tidak. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada tanda-tanda fisik. Allah tidak menunjukkan tanda-tanda fisik orang itu pernah korupsi sekian miliar, orang itu pernah berzina sekian kali. Na'udzubillah min dzalik, orang itu pernah membunuh, tidak. Disimpan sama Allah. Itu adalah nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya buat Anda semuanya, lahir maupun yang batin. Walaupun kadang-kadang manusia itu melihat hal-hal yang bersifat fisik, yang lahir saja, nikmat Allah.
Lepas daripada itu ada pembahasan mengenai orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari nikmat Allah itu disebut al-kufrul asghar, kufur kecil. Walladzi la yukhraju sahibuhu minal Islam. Orang itu belum keluar dari Islam. Kalau disebut kufur mengingkari nikmat, tapi itu namanya kufrun nikmah, yaitu mengingkari nikmat. Itu sebenarnya Allah berikan kepada manusia tapi diingkari. Nah, yang dibahas dalam bentuk apa orang bisa dianggap mengingkari nikmat Allah itu. Tapi ketika kita membahas mengenai orang mengingkari nikmat Allah, ujung jari kita ini enggak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Boleh jadi ke diri kita sendiri. Hanya saja mungkin kita tidak terasa bahwa sikap begini, ucapan begini, perbuatan begini termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat 16 ayat 83. Ya, surat An-Nahl, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka itu mengetahui nikmat Allah, surat 16 ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, tapi diingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu adalah kafir. Ya, kalau ada ayat begini, orang-orang itu mengerti itu nikmat dari Allah tapi diingkari. Dalam kitab Tauhid ini ada penjelasan berkaitan dengan ingkar nikmat Allah itu tadi ya. Nanti panjenengan semuanya ini yang ngoreksi kalau ada yang salah. Dalam bentuk apa? Makanya tadi saya katakan ujung jari kita ini jangan diarahkan ke siapa-siapa. Kok ada orang mengerti nikmat dari Allah tapi diingkari? Satu bentuknya. Qala Mujahid, ahli tafsir Mujahid menafsiri ayat itu, orang mengingkari nikmat Allah itu dan kebanyakan mereka itu kafir nikmat maksudnya. Orang yang mengatakan begini, hadza mali warastuhu an abai. Ini harta benda saya mas, warisannya dari bapak saya. Itu kalau saya tanya di masjid ini dari pojok sana sampai pojok sana, atau saya sendiri yang berbicara, hampir ucapan itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah salahnya di mana? Ini bukan orang biasa-biasa yang memberikan penilaian hadza mali warastuhu an abai. Ini harta benda saya, warisan dari nenek moyang saya. Lu ngomong begitu aja kok termasuk mengingkari nikmat Allah. Mestinya bagaimana itu? Padahal orang ngomong itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Coba tak pancing dengan pertanyaan panjenengan. Pertanyaannya begini, andai kata ada seorang yang wafat bapak dan ibu, lalu meninggalkan ahli waris putra-putrinya. Kalau Allah itu tidak memberikan nikmat rezeki yang banyak kepada orang tuanya, apakah ahli waris putra-putrinya ini dapat warisan? Jawabannya tidak. Ya tidak Pak Ustadz, dari mana orang tua saya diberi cukup untuk kehidupan sehari-hari, setelah itu wafat selesai, nggak ada warisan. Tapi Mujahid kok begitu, salah seorang ahli tafsir di kalangan para tabi'in mengatakan mengingkari nikmat Allah itu orang yang ngomong itu tadi, warisan dari nenek moyang tadi.
Bagaimana kok bisa begitu? Tadi sudah saya pancing dengan pertanyaan. Kalau orang tua kita itu enggak diberi rezeki sama Allah, tidak diberi harta benda yang banyak, anaknya ini enggak dapat warisan. Lalu bagaimana mestinya? Saya dan kita semuanya menurut panduan Al-Quran ada kewajiban untuk mengakui bahwa Allah itu bukan hanya memberi kepada kita, tapi kepada kedua orang tua kita. Itu kalau diperpanjang, nanti ada ayatnya habis ini dibaca. Dengan siapkan aja surat 46 ayat 15. Nggih. Surat 46 ayat yang ke-15. Saya ulangi, jangan dibaca dulu. Jadi kalau orang tua, akui dulu bahwa dulu orang tua saya itu engkau beri rahmat, engkau beri nikmat yang begitu banyak ya Allah. Tapi begitu bapak dan ibu itu engkau wafatkan, engkau ambil, engkau panggil, maka menurut hukum yang engkau tetapkan, nah begitu misalnya. Tapi walaupun bahasa Qur'annya tidak detail begitu, anak ini disuruh mengakui dulu. Ya. Tapi ayatnya agak rinci menjelaskan berkaitan dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Apa bahasa Indonesianya? Saya rasa normal. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbaik-baik kepada orang tuanya. Bapak-bapak sekalian, adik-adik, kalau kita pelajari beberapa tema-tema di Quran yang berkaitan dengan hubungan anak sama orang tua dan anak, justru sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah berbuat baik itu adalah anak kepada orang tua, bukan orang tua kepada anak. Mengapa? Kalau orang tua kepada anak itu tanpa orang mengerti tema-tema Al-Quran itu sudah otomatis. Ada fitrah, namanya orang tua itu menyayangi anaknya, berbaik-baik sama anaknya, menyiapkan segala sesuatunya untuk anaknya. Tapi kalau anak tidak begitu sikapnya kepada orang tua, maka di situ disebutkan kami wasiatkan kepada manusia agar dia berbaik-baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Monggo. Ya, saya rasa tidak usah diterangkan, ibu-ibu sangat berpengalaman. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Menurut ayat ini, mulai pekan pertama atau bulan pertama hamil sampai menyapih putra-putrinya itu selama 30 bulan. Nah sekarang saya tanya, kalau mulai kehamilan pekan pertama sampai pada menyapih itu hitungannya 30 bulan, berarti menyapihnya berapa bulan? Memberi ASI. Jawabannya dikurangi 9 bulan dalam kandungan adalah 21 bulan. Betul Pak ya? 30 bulan dikurangi 9 bulan, tinggal 21 bulan. Betul? Ya. Tapi di ayat yang lain disebutkan haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun berturut-turut. Bagi orang yang ingin menyempurnakan memberikan ASI. Saya potong dulu, tidak ada kaitannya dengan tauhid. Pertanyaannya begini, lebih dahulu mana konsep Al-Quran bahwa seorang ibu harus memberi ASI kepada babynya yang baru lahir dengan pengetahuan manusia tentang ASI itu nutrisi yang sangat bagus untuk baby. Lebih dahulu mana? Lebih dahulu Quran.
Ketika ASI begitu babynya lahir, suhunya sudah cocok, nutrisinya sudah cocok, panasnya cocok, dinginnya cocok, tidak kepanasan, tidak terlalu dingin. Sama dengan suhu tubuhnya bayi tadi. Dari satu titik ini saja, itu kita bisa memahami dari mana Nabi Muhammad. Itulah sehingga kita boleh mengatakan Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyyun maknan. Quran itu Mas, bahasanya tok bahasa Arab, maknanya sangat universal. Di atas nilai-nilai dasar Al-Quran, nilai-nilai keyakinan kita di dalam Al-Quran, maka bisa kita kembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Ini menyimpang sedikit. Maka dalam kitab yang berbeda ada konsep begini, Tidak tahu implementasinya kapan. Mestinya adik-adik dan anak-anak kita itu ajari dulu tentang Al-Quran dan hadis. Jangan diajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara. Itu nanti saja. Kalau dasar keyakinannya sudah betul, kayak ini misalkan, ya, bidan-bidan itu, perawat-perawat itu mengerti, diberi Asia inklusif tadi baru lahir. Ada di Quran. Maka kewajiban panjenengan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Baru diurai manfaatnya Asia inklusif itu apa, ini, itu dan sebagainya. Ada ilmunya sendiri di situ. Itulah sebenarnya Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyyun maknan. Quran itu bahasanya saja bahasa Arab dan maknanya sangat universal. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ya, lanjut terjemahnya. Ketika enggak. Saya potong dulu. Ketika anak itu sudah mencapai dewasa dan sampailah usianya berapa? 40 tahun. Ini perlu ada penelitian sendiri, ada misteri apa di usia 40 tahun. Al-Quran menyebutkan 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Bagaimana kalau sebelum 40 tahun lalu dipaksa supaya seperti 40 tahun? Tidak bisa. Ya. Ada misteri apa di usia 40 tahun? Apa itu kematangan biologis, kematangan sosial, kematangan psikologis? Nah, silahkan dibahas. Yang kita ambil anak itu ketika usia 40 tahun, apa doanya anak itu kepada Allah? Ini loh yang kaitannya dengan mujahid tadi, yang saya sebutkan tadi, monggo. Apa doanya anak itu kepada Allah? Nggih. Terus? Iya. Jadi ketika sudah mencapai 40 tahun, anak ini berdoa sama Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kekuatan agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada siapa? Orang tuaku. Jadi kalau orang tuanya panjenengan, orang tua saya tidak diberi nikmat dalam arti rezeki, dalam arti materi misalkan, dari mana anak bisa dapat warisan? Tidak dapat. Ini kelihatannya sepele, tapi seorang mufassir mujahid mengatakan seyukyanya antum tidak mengatakan seperti itu. Hadza mali warathuhu an abai. Ini harta benda saya, warisannya bapak saya. Itu normal-normal saja ukuran saya, ukuran panjenengan yang tidak mendalami ini dikiranya biasa. Tapi begitu kita cocokkan dengan makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Allah itu memberi rezeki
kepada orang tua, kepada nenek, kepada kakek, terus dan sebagainya. Silakan diakui. Aku dapat warisan karena orang tuaku engkau berikan nikmat begitu. Sehingga tidak bisa dipotong. Ini warisannya. Wallahu a'lam. Ini salah satu tema berkaitan dengan apa? Orang disebut ya'rifuna nikmatallahi, mengerti itu nikmat dari Allah, tsumma yungkirunaha, lalu diingkari. Wa aktsaruhumul kafirun. Surat An-Nahl tadi, kebanyakan mereka itu kafir. Kafir nikmat maksudnya. Dengan cara itu tadi. Yang pertama. Dua. Qala Aun ibn Abdillah, salah seorang ahli tafsir juga, Aun bin Abdillah mengatakan apa? Laula fulanun lam yakun kadza. Kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa kita, wah ini andai kata bukan karena bapak ini, bukan karena ibu ini, bukan karena Pak D ini yang nolong saya, nggak bisa saya kayak begini. Jadi memutus rantai antara rezekinya Allah, nikmatnya Allah hanya pada orang-orang yang menolong itu tadi. Orang menolong orang bagian dari kehidupan, dianjurkan sebagai amal soleh. Tetapi perolehan rezeki, kenikmatan itu tidak terkait dengan siapa yang menolong itu tadi. Maka kata Aun bin Abdillah, orang yang mengingkari nikmat Allah adalah orang yang mengatakan, ini andai kata bukan karena bapak ini, karena mas ini, karena Pak D ini, karena tidak bisa saya. Coba. Saya beri contoh, mudah-mudahan ini cocok. Ini ilustrasi saya sendiri. Ada anak muda belum punya pekerjaan. Sekarang pekerjaan kan juga susah ya. Betapa susahnya sampai orang nomor sekian juga menyiapkan pekerjaan untuk anaknya, kan begitu ya. Nah wis, ini urusan beda ya. Ada orang belum punya pekerjaan, mas, anak muda, dipanggil oleh Pak Haji Abdurrahman di kampung itu, mas sini, kerja apa? Enggak punya Pak Haji. Oh eman masih muda. Nah itu apa Pak Haji? Saya punya toko warung di pojok sana kecil itu. Udah kamu tempati. Nah saya kontraknya gimana? Oh enggak usah dikontrak, tempati aja, jual bakso, jual apa terserah kamu, pelajari semuanya. Nanti kalau kamu sudah sukses bolehlah itu, supaya daerah sana itu rame. Akhirnya anak itu ngerintis jual ini, jual itu dan sebagainya, daerah itu jadi rame, pelanggannya semakin banyak, semakin banyak. Anak itu sudah bisa beli ini, beli itu ya, karena jujurnya dan anak itu sangat mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba ada tamu temannya yang 10 tahun tidak pernah ketemu, teman SMA. Temannya ceritanya, datang ketemu, ngomong, duh, ente kok punya warung kok begini? Oh, ini kalau enggak ditolong Pak Haji Abdurrahman enggak bisa saya kayak begini. Saya tanya yang hadir, ada enggak orang ngomong gitu kira-kira? Pertanyaan saya, apa ada jaminan ketika seorang A ditolong oleh Pak Haji Abdurrahman pasti kayak begitu tadi? Enggak. Temannya keliru sekalian ngomongnya. Oh, kalau begitu saya tak minta tolong Pak Haji Abdurrahman supaya bisa sukses kayak antum, kayak Anda. Kelirunya di situ. Dalam sudut pandangan akidah tauhid tidak begitu. Kapan hari di sini juga saya sebutkan yang agak mirip, walaupun tema pembahasannya agak beda. Ada seorang anak muda, bisnis ini sukses, bisnis ini sukses, bisnis ini sukses. Belum 40 sudah mengelola 3 bisnis, lalu kaya untuk ukuran rata-rata orang Indonesia. Orang tuanya ditanya sama tetangganya, Pak, Bu, itu putranya panjenengan itu sukses ya, belum 40 tahun sudah bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nah sekarang saya tanya yang hadir, kira-kira jawaban orang tuanya itu apa? A apa B? A, orang tuanya jawab begini, memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A.
B, anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Umumnya masyarakat jawabnya A apa B? Masyarakat jenengan B. Terpengaruh omongan saya ini tadi kan? Betul Mas? Ini saja kita ini perlu ditoto Pak. Ya Allah, orang itu tidak bisa tidak terkait sama Allah. Pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak ada jaminannya sama. Betul Pak ya? Ini Mujahid maupun Aun bin Abdillah sudah mengatakan sekian ribu tahun yang lalu. Apalagi sekarang ini fenomena dunia dikuasai dengan sepertinya kenikmatan ekonomi. Orang gengsinya diukur dengan itu. Rasanya tambah jauh dari ini. Kalau orang tidak mempelajari akidah as-sahihah, akidah yang betul, lalu diimplementasikan dalam banyak aspek kehidupan manusia. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan Profesor Doktor mengatakan, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil i'tiradhi an ta'allumiha wa ta'limiha. Kebodohan masyarakat tentang akidah yang betul, model begini-begini itu tadi, sebabnya adalah mereka berpaling, tidak mau belajar. Ya, atau ada syekh yang alim betul tapi tidak mau mengajar. Ada kesempatan untuk belajar, masyarakat tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Atau ada seorang syekh alim, dia tidak ngopeni kehidupan masyarakat, tapi justru dia ingin asik dengan dirinya, mengelola ini, mengelola itu, mengelola ini, mengelola itu. Saya tidak bilang mengelola tambang, enggak. Ya. Ini serius itu ya. Dari mana masyarakat itu bisa ngerti tentang akidah as-sahihah yang benar kalau mereka tidak mau belajar? Atau ada seorang alim, seorang syekh, seorang ulama yang punya mumpuni di dalam bidang akidah tapi tidak mau mengajar. Itulah kata Aun bin Abdillah tadi, orang mengatakan laula fulanun lam yakun kada. Andai kata bukan karena ini, karena ini, karena ini, karena bapak ini, tidak bisa saya kayak begini. Memutus rantai kenikmatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, Ibnu Qutaibah mengatakan agak beda lagi. Apa kata Ibnu Qutaibah? Yaquluna hadza bisyafaati alihatina. Saya bisa begini, bisa sukses dalam ukuran materi tadi atau apa saja ya. Itu karena kalau terjemahan ini secara letterlek itu karena sesembahan ini, sesembahan itu, karena benda ini, karena benda itu, karena pindah rumahnya itu sukses, karena buka tokonya itu hitungan harinya benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari seolah-olah rezekinya itu terkait dengan itu semuanya, benda-benda barang yang ditunjuk tadi. Ya. Mohon maaf saya mengulangi cerita saya untuk yang sekian kalinya. Ini bermaksud untuk mengedukasi masyarakat, bukan untuk bermengolok-olok. Ada berita di media sekian tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu, seorang mau daftar menjadi wali kota dan bupati di satu daerah tertentu, tapi oleh tim suksesnya itu disuruh daftar besok tanggal 12 bulan 12 2019. Itu Kemis Pahing katanya. Mengapa kok begitu? Hitung-hitung menurut teorinya dia, bukan ilmu yang dipelajari secara ilmiah, mengatakan akan sukses. Tapi saya dengarkan besok tanggal 12 bulan 12, berita itu saya dengarkan tanggal 11 bulan 12, hari Rabu, ya, sore, ya. Tapi begitu besok memang betul seorang A atas nasihatnya tim sukses tadi disuruh daftar besok tanggal 12 bulan 12, Kemis Pahing, dan itu betul saudara cek.
Pertanyaan saya kepada kita semuanya. Andai kata Allah mentakdirkan seorang A tadi yang atas nasihat tim suksesnya tadi bukan berdasarkan teori ilmiah tapi berdasarkan klinik lalu sukses menjadi wali kota atau bupati. Pertanyaannya, apakah keyakinan seperti itu semakin menguat atau semakin menghilang? Jawabannya semakin kuat. Pakai bahasa sederhana, loh ya temenan, daftarnya tanggal 12 bulan 12, harinya apa tadi? Kamis Pahing. Berarti kalau kemudian dia memangku jabatan selama 5 tahun, memulai proyek-proyek besar nilai triliunan yang dipakai untuk menentukan ya pendapat itu bukan seorang ahli di bidangnya, bisa dukun, bisa tukang ramal. Ya, sebaiknya saya meresmikan jembatan yang menghabiskan sekian triliun itu kira-kira hari apa? Ritualnya bagaimana? Itu masih ada pertanyaan lagi, Mas. Andai kata suasana di daerah itu atau di kabupaten itu atau di kota itu suasana pimpinannya begitu, ini cermin daripada masyarakat modern apa masyarakat yang primitif? Jawabannya primitif. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Lalu sampean mau nggak dipimpin oleh pemimpin yang bernuansa primitif kayak begitu tadi? Di situ loh. Maka sosialisasi dari pikiran syahadat la ilaha illallah dalam tema yang malam hari ini kita bahas adalah orang itu mengerti nikmat daripada Allah tapi diingkari. Dalam bentuk apa? Mujahid tadi mengatakan begitu, Aun bin Abdillah tadi mengatakan begitu, Qutaibah tadi mengatakan begitu. Kata Mujahid, orang yang mengatakan ini hadza mali warathuhu an abai. Ini harta benda saya, warisan dari nenek moyang saya. Aun bin Abdillah mengatakan apa? Falaula fulanun lam yakun kadza. Andai kata saya tidak dibantu bapak ini enggak bisa saya kayak begini. Memotong antara dirinya dengan Allah hanya pada orang yang membantu dia. Boleh membantu, tapi pikirannya tidak begitu ketika orang itu sudah sukses. Dan yang ketiga adalah kata Qutaibah, orang yang mengatakan hadza bisyafaati alihatina. Saya sukses itu karena syafaat pertolongan dari sesembahan-sesembahan saya yang selain daripada Allah, bisa benda, bisa barang, bisa waktu, bisa hari, bisa tanggal, bisa lain-lain sebagainya. Kelihatannya ini adalah temanya tema klasik, bahasanya bahasa klasik, tetapi saya rasa relevan untuk masih tetap diterangkan di masyarakat yang modern ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.